Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita telah tiba pada malam ke-59 dari 100 hari kita berdoa. Judul kita pada malam ini adalah Morning Has Broken. Duka cita telah dikalahkan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah mendengarkan firman-Mu pada malam ini, dan kami akan melayangkan doa-doa kami untuk umat Advent sedunia. Beserta dengan kami oleh Roh-Mu, supaya segala sesuatu yang kami buat memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ayat yang diketengahkan kepada kita malam ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Saya akan membaca itu dari Matius pasal 5 tentang duka cita. Dia katakan seperti berikut. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Berbahagialah orang-orang yang berduka cita, karena mereka itu akan dihiburkan. Pertanyaan kita boleh tanyakan malam ini ialah, berduka cita karena apa? Saudara-saudara, semua orang yang lahir di atas dunia ini berakhir pada kematian. Kita mengingat akan cerita Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Tuhan mengatakan bahwa kamu boleh makan semua buah-buah di dalam taman ini, kecuali satu yang tidak boleh kamu makan. Ialah buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan, karena pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Ini adalah perkataan Tuhan. Jadi, benar sekali Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang sudah berbuat dosa. Dan Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Saudara-saudara sekalian, kita telah mengalami kematian di dalam keluarga kita, entah ibu, bapa, adik, kakak, atau anggota keluarga yang lain yang dekat, ataupun sahabat kita, tetangga kita, teman kerja, teman sekolah, dan lain-lain, yang menyatakan kepada kita bahwa manusia yang lahir di atas bumi ini akhirnya kelak akan mati. Tetapi kalau kita berduka cita karena kita kehilangan kekasih, maka kita akan dihiburkan. Inilah aplikasi yang pertama dari ayat ini tentang duka cita, bahwa yang berduka akan dihiburkan. Dan saudara-saudara sekalian, penghiburan yang datang kepada kita adalah dari Alkitab itu sendiri. Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan orang-orang suci yang meninggal dunia. Lalu kemudian kita juga teringat akan janji-janji di dalam Alkitab yang mengatakan, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia akan membangkitkan orang-orang suci dari kuburan, lalu kemudian orang-orang suci yang masih hidup akan diobahkan, dan sama-sama kedua kelompok ini akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Jadi akan terjadi keajaiban yang luar biasa, karena 1 Korintus 15 ayat 52 itu mengatakan bahwa perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita adalah sekejap. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan untuk
penggenapan janji Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Dia menyiapkan tempat kita di sorga dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita menempati akan tempat yang sudah lama Yesus sediakan. Jadi kesimpulannya adalah begini. Orang yang mati di dalam Tuhan tidak langsung pergi ke sorga seperti banyak yang kita baca di Facebook. Message-nya telah kembali ke rumah Bapa. Saudara-saudara, kalau tiap orang Kristen itu mati langsung pergi ke sorga, guna apa Yesus mau datang lagi? Jadi kita bersyukur karena Tuhan mempunyai timetable-nya. Dia akan datang dan rencananya kedatangan itu akan mengangkat semua orang suci dari kubur dibangkitkan, yang masih hidup sama-sama diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Sekarang aplikasi yang kedua. Apakah yang dimaksud dengan aplikasi yang kedua terhadap Matius pasal 5 ayat yang keempat ini? Itu saya akan jawab dengan membaca satu kalimat yang ditulis oleh Ellen White di dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing halaman 9 sampai 10. Kalimatnya yang pertama jelas sekali mengatakan demikian. Yang dimaksudkan dengan berduka cita dalam ayat ini adalah hati yang berduka karena dosa. Kita berbuat dosa, lalu kemudian kita sadar itu salah, maka timbul penyesalan di dalam hati kita. Penyesalan itulah yang membawa duka cita kita. Aduh, kenapa saya berbuat yang melawan Tuhan? Mengapa saya berbuat sesuatu yang menyakiti sesama manusia? Atau melakukan sesuatu yang tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru. Jadi saudara-saudara sekalian, aplikasi yang kedua ini adalah yang berduka cita karena berbuat dosa akan dihiburkan. Dan itu akan kita alami sendiri dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Karena Roma pasal 6 ayat 23 bagian kedua mengatakan kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi Tuhan tidak mau kita ini tetap ada dalam dosa. Dia mau kita berhenti berbuat dosa, buang jauh-jauh akan dosa kesayangan, datang kepada Tuhan, akui semua dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita. Dia menjawab semua doa kita. Perenungan yang harus kita nikmati pada malam ini ialah tentang pengorbanan Yesus. Mengapa Yesus mati di salib? Dia mati di kayu salib oleh sebab dosa-dosa kita. Karena perbuatan kitalah yang melawan Allah yang menyebabkan Yesus mati di salib, dan gantinya kita yang mati di salib, gantinya kita yang mendapat kematian kekal, Yesus menanggungnya di kayu salib supaya kita tidak perlu hilang untuk selama-lamanya. Kita datang kepada Yesus karena Dia adalah Allah yang mengampuni kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbuat salah, jangan lupa datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, akuilah akan dosamu, maka Allah akan melakukan dua hal. Dia mengampuni, kemudian Dia menyucikan kita. Maka kita akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kesaksian pujian pada malam ini datang dari dua orang. Yang pertama datang dari Nona Diana T. Barangkali dia masih siswa SMA, high school. Dia katakan doanya dijawab oleh Tuhan dengan cara mengizinkannya mengikuti Bible Camp Army. Jadi dia memuji Tuhan karena doanya itu dijawab. Orang yang kedua adalah Iris R. Dia bersyukur kepada Tuhan karena ia mendapat kemenangan dari kecanduannya menonton film-film Netflix. Barangkali kita juga mau bersyukur atas kemenangan-kemenangan kita, atas kecanduan-kecanduan yang lain di dalam hidup kita yang membuat kita tidak mempunyai waktu yang cukup
untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Malam ini sebelum kita berdoa, ada 4 hal yang dimintakan untuk kita doakan. Saudara-saudara tolong petik salah satu daripada 4 hal ini, kemudian doakan di dalam hati saudara. Yang pertama, doakan agar supaya arti Yesus mati di salib itu kita mengerti dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, doakanlah pekerjaan penginjilan literatur yang ada di Pulau Malawi. Yang ketiga, doakanlah agar supaya umat-umat Tuhan yang termakan dengan teori-teori konspirasi palsu akan menang, tidak ditipu oleh iblis, sebab pada akhir zaman ini iblis berusaha menipu banyak orang yang percaya kepada Yesus. Yang keempat, doakanlah anggota-anggota gereja Advent yang ada di kota St. Croix di Virgin Island, karena gereja mereka terbakar, agar supaya Tuhan menolong mereka untuk maju terus di dalam iman mereka. Saudara-saudara, inilah waktunya kita akan berdoa. Saudara boleh melayangkan doa yang ada dalam pikiran saudara, kemudian saya menyambung. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan bahwa kami yang hidup sebagai manusia di atas dunia yang berdosa ini seringkali mengalami kematian kekasih. Tuhan kiranya menghiburkan orang-orang yang berduka seperti yang terjadi di dalam jemaat kami. Ada keluarga yang berduka oleh sebab kehilangan kekasih, keluarga Rasman. Tuhan tolong menghiburkan, Tuhan tolong menguatkan iman mereka, tolong pengharapan mereka terus berada di depan pada masa kedatangan Yesus. Di sana ada reuni besar bersama kekasih-kekasih yang telah meninggal dunia. Kami berdoa ya Tuhan untuk banyak hal yang didoakan di seluruh dunia ini. Kami mendoakan agar supaya kami mengerti dengan benar arti dari salib Yesus di atas Golgota, agar kami berhenti berbuat dosa. Bukan hanya berhenti, tapi membenci dosa itu, karena dosa itulah yang telah membuat Yesus tergantung di salib. Saudara-saudara kami di seluruh dunia yang berdoa untuk kemenangan iman, biarlah Tuhan menolong mereka masing-masing, karena kami rindu untuk menang, sebagaimana Tuhan Yesus menang. Kami mendoakan akan pekerjaan penginjilan literatur di pulau dan kota Malawi, supaya Tuhan menyertai agar supaya banyak orang yang membaca buku-buku yang berisi kebenaran itu datang kepada Yesus untuk diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Kami mendoakan juga akan orang-orang yang sekarang ini termakan dengan teori-teori konspirasi yang palsu, yang datang dari iblis untuk menggagalkan iman kami kepada Tuhan. Supaya Tuhan berikan kami penjelasan surgawi, Roh Tuhan menolong kami untuk menang, karena iblis berusaha untuk menggagalkan iman kami kepada Tuhan. Kami mohon agar supaya Tuhan juga menolong akan saudara-saudara kami di kota St. Croix di Virgin Island yang gereja mereka terbakar, agar supaya Tuhan menunjuk jalan, memberi akal budi bagi mereka untuk melanjutkan perbaktian mereka satu dengan yang lain kepada Tuhan. Bapa, banyak di antara saudara kami yang sakit, sembuhkanlah Sister Hetty Naibaho dan suaminya Harlon Naibaho, supaya mereka dibebaskan dari penyakit COVID-19 ini. Kami terus mendoakan keluarga ini, bahkan anak-anaknya yang tinggal di rumah, supaya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk
saudara David Titioka agar supaya Tuhan menjamah tubuhnya, berikan keringanan atas penyakitnya, supaya dia boleh tidur nyenyak pada malam ini dan selalu penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Begitupun kepada saudara Deta Morpusung. Biarlah Tuhan menolong dia. Juga kepada Ibu Taniwel, tolonglah agar supaya saudara-saudara kami ini mendapat pertolongan khusus dari Tuhan. Termasuk di dalamnya Ibu Nona Salaki, agar supaya Tuhan menolong dia dalam penderitaannya. Kami pun turut mendoakan saudara Aridan Rumambi dan David Mudeng yang sudah pulang ke Air Mani di Manado. Tuhan tolong agar supaya oleh berkat kemurahan Tuhan, saudara-saudara kami yang menderita sakit dalam tubuh mereka diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami juga mengingatkan Ibu Saraun, Ibu Pagler, Ibu Palar yang ada di Seattle, supaya Tuhan mengasihani mereka di dalam masa tua mereka. Mereka gampang dihinggapi akan penyakit masa tua, agar supaya mereka selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati semua anggota gereja kami ya Tuhan, berkati yang pergi bekerja, berkati pencobaan-pencobaan masa sulit ini yang menimpa keluarga, supaya kami semua menang, karena Roh Kudus Tuhan yang diberikan dalam hidup kami untuk mempertahankan iman kami. Jangan mengeluh kepada Tuhan, tapi berlaku sabar karena Tuhan peduli akan penderitaan yang kami sedang alami sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan. Banyak permohonan dalam hati kami kepadamu, Engkau mengetahuinya semuanya. Biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan kerinduan hati kami yang berkenan kepadamu. Karena inilah doa sembahyang kami kepadamu pada malam ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.